Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merenungkan lebih jauh tentang pujian atas pemenuhan janji Allah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Korintus 1 ayat 20, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mengajukan pinjaman ke bank atau menandatangani kontrak kerja, janji lisan saja tidak cukup. Kita butuh tanda tangan di atas materai atau stempel resmi sebagai jaminan bahwa perjanjian itu sah dan kuat. Tanpa tanda tangan itu, janji hanyalah omong kosong. Demikian juga dalam masa Advent ini, kita merayakan kedatangan Yesus ke dunia. Namun, sadarkah kita bahwa kedatangan bayi Yesus di kandang domba itu bukan sekedar peristiwa kelahiran biasa? Itu adalah momen di mana Allah membubuhkan tanda tangannya yang sah atas seluruh janji keselamatan dan berkat yang pernah Ia ucapkan sejak zaman purbakala. Bagian firman Tuhan hari ini menyatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat ini sangat indah. Bayangkan, Allah memiliki ribuan janji dalam perjanjian lama, yaitu tentang penyertaan, pengampunan, dan damai sejahtera. Sebelum Yesus datang, semua itu seperti cek yang belum dicairkan. Namun, ketika Yesus datang menggenapi semua itu, Ia menjadi ya bagi semua janji itu. Kata ya berarti konfirmasi. Di dalam Yesus, janji Allah bukan mungkin, bukan nanti dilihat dulu, dan bukan mudah-mudahan. Jawabannya pasti dan positif. Dan kata amin yang kita ucapkan berarti terjadilah demikian. Kita bisa berkata amin dengan yakin karena Yesus sudah menjaminnya. Yesus adalah jembatan pasti yang menghubungkan janji Allah di surga dengan kebutuhan kita di bumi. Seringkali kita mencari janji Tuhan karena kita ingin sembuh, ingin kaya, ingin damai, tapi kita lupa pada pribadi Yesus. Padahal, ayat ini mengajarkan bahwa paket janji itu ada di dalam Yesus. Di masa Advent ini, jangan hanya mencari kadonya saja, tetapi carilah sang pemberi kado. Jika kita memiliki Yesus di hati kita, maka kita memegang kunci atas seluruh janji Allah. Oleh sebab itulah, kita menutup doa dengan dalam nama Yesus. Kalimat itu bukanlah mantra penutup, tetapi itu adalah pengakuan iman kita, di mana saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang berkata kepada Bapa, Tuhan, aku menantikan janji-Mu. Yesus sudah menjaminnya untukku. Ini membuat doa kita penuh kuasa dan keberanian. Inilah yang menjadi tempat perhentian yang pasti di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Mungkin besok hujan, mungkin ekonomi turun, tapi di dalam Kristus, Allah dan kasih-Nya adalah pasti. Dalam masa penantian ini, jika hati kita masih ragu apakah Tuhan masih mengasihi kita, lihatlah pada palungan dan salib Kristus. Itu adalah bukti ya yang paling keras dari Allah bahwa Dia peduli pada kita. Ada pula pertanyaan yang bakalan kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu apakah selama ini kita sering merasa ragu bahwa doa kita didengar oleh Tuhan? Adakah fakta bahwa yang menyatakan bahwa Yesus adalah jaminan dari Allah mengubah rasa percaya diri kita pada saat berdoa? Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Yesus Kristus, hadiah terbesar bagi dunia ini. Terima kasih karena di dalam Dia, semua janji-Mu menjadi ya dan pasti. Kami tidak perlu lagi menebak-nebak hati-Mu, karena Engkau menyatakannya dengan jelas putra-Mu. Tuhan, ampunilah jika selama ini kami sering ragu. Ajar kami untuk tidak hanya menginginkan berkat-Mu, tapi sungguh-sungguh menginginkan Yesus dalam hidup kami.
Karena kami tahu saat kami memiliki Yesus, kami memiliki segalanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Ya dan Amin kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.